Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat untuk hari ini? Harus tetap semangat walaupun puasa ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Ibu Rina selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang telah memberikan tugas kepada kami. Izinkan saya selaku perwakilan dari kelompok 5 untuk mempresentasikan tugas sejarah pendidikan Islam tentang sejarah pendidikan Islam pada masa kemunduran Islam setelah jatuhnya kota Baghdad. Baghdad sebagai pusat peradaban Islam. Pada masa jayanya, kota Baghdad dikenal secara luas sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khasanah ilmu pengetahuan dan telah berhasil mengungguli kota-kota lain yang dikenal sebagai pusat peradaban manusia. Masa kemunduran dunia Islam. Kemunduran umat Islam terjadi pada sekitar tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi akibat penyerangan yang dilakukan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Kemunduran itu terjadi pada semua bidang, terutama bidang pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, kemunduran itu disebabkan berkembangnya pola pemikiran tradisional. Pola itu menyebabkan hilangnya kebebasan berpikir, tertutupnya pintu ijtihad, dan berakibat langsung pada menjadikan fatwa ulama masa lalu sebagai dogma yang harus diterima secara mutlak atau take for granted. Ketika umat Islam mengalami kemunduran, dunia Eropa mengalami kebangkitan, mengejar ketertinggalan mereka, bahkan mampu menyalip akar kemajuan Islam. Ilmu pengetahuan dan filsafat tumbuh dengan subur di tempat-tempat orang Eropa. Jatuhnya kota Baghdad. Jatuhnya kota Baghdad dipicu oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, diantaranya adanya persaingan yang tidak sehat antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki. Adanya konflik aliran pemikiran dalam Islam yang sering menyebabkan timbulnya konflik berdarah. Munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dari kekuasaan pusat di Baghdad dan kemerosotan ekonomi. Kemudian untuk faktor eksternal diantaranya yaitu perang salib yang terjadi dalam beberapa gelombang, hadirnya tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, dan kebebasan dakwah satu persatu surut dan sirna. Kemunduran pendidikan Islam pasca jatuhnya Baghdad dan Cordova. Kehancuran total yang dialami oleh Baghdad dan Cordova menandai runtuhnya sendi-sendi pendidikan dan kebudayaan Islam, musnahnya lembaga-lembaga pendidikan dan semua buku-buku ilmu pengetahuan dari pusat pendidikan Islam tersebut, menyebabkan pula kemunduran pendidikan di seluruh dunia Islam, terutama dalam bidang intelektual dan material. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai kondisi pendidikan Islam pada masa kemunduran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya perhatian para pemimpin. Kurangnya perhatian para pemimpin atau khalifah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan ulama, sehingga perkembangan intelektual agak tersendat-sendat. Para pemimpin terlalu sibuk memikirkan pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu terbakarnya perpustakaan dan lembaga pendidikan. Terbakarnya perpustakaan dan lembaga pendidikan yang ada menyebabkan banyaknya khasanah intelektual Islam yang hilang dan hangus terbakar. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh bangsa Eropa yang mencapai kejayaan. Suasana gelap dan mencekam yang dialami oleh dunia Islam benar-benar memprihatinkan. Pada saat yang bersamaan, bangsa Eropa justru sedang mengalami masa kejayaan sebagai pengaruh dari berkembangnya paham Renaissance dan sibuk melakukan misi penjajahan ke negara-negara Islam. Kemudian, kehidupan sufi berkembang pesat. Berkembangnya kehidupan sufisme berdampak pada perubahan madrasah menjadi zawiyat-zawiyat untuk mengadakan riyadhah di bawah bimbingan dan otoritas seorang syekh, yang akhirnya berkembang menjadi lembaga tarekat. Di madrasah-madrasah yang masih tersisa itu, hampir seluruh kurikulum diisi dengan karya-karya sufistik.
Kemudian, berkembangnya praktik bid'ah dan khurafat. Berkembangnya praktik bid'ah dan khurafat ditandai dengan banyaknya umat Islam yang mengultuskan posisi seorang syekh dalam suatu tarekat, sampai-sampai ada yang berdoa di kuburan seorang syekh. Yang terakhir yaitu berkembangnya taklid buta di kalangan umat. Dalam bidang fikih, yang terjadi adalah berkembangnya taklid buta di kalangan umat. Dengan sikap hidup yang statis itu, tidak ada penemuan baru dalam bidang fikih. Semua yang sudah ada dalam kitab-kitab lama dianggap sebagai sesuatu yang baku, mantap, benar, dan harus diikuti, serta dilaksanakan sebagaimana adanya, sehingga memunculkan pendapat bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Pasca jatuhnya kota Baghdad, banyak ulama Islam yang frustasi. Akibatnya, mereka memilih menjalani kehidupan sebagai seorang sufi dan berusaha meninggalkan kehidupan intelektual. Semula mereka bersifat kritis dan dinamis, kontras berubah menjadi statis, dan dari sikap itu berkembang menjadi taklid buta kepada ulama, karena bagi mereka pintu ijtihad telah tertutup. Akan tetapi, di belahan bumi lain, bangsa Eropa justru sedang mengalami kemajuan pesat yang diakibatkan oleh berkembangnya paham Renaissance. Mereka berhasil keluar dari dominasi doktrin gereja yang terjadi pada masa skolastik atau abad pertengahan. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu jika umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus kembali pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam juga harus kritis dan dinamis. Dan dari sini muncullah ungkapan umat Islam maju karena dekat dengan agamanya, sedangkan umat Kristen maju karena jauh dari agamanya. Demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.